warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami bertiga akan melakukan praktek kucing. Perkenalkan, saya adalah Siti Romla. Saya Hairul Rizky. Dan saya Ahmad Suwaidi. Kami adalah calon guru penggerak angkatan kelima. Fasilitator kami adalah Ibu Israyani Masita dan pengajar praktek Bapak Abdul Qadimul Azhar. Pada kesempatan kali ini kita akan berganti peran. Jadi masing-masing CGP kami bertiga SMN 1 Waru ini akan berganti peran. Saya sebagai coach, Saya coaching, Dan saya pengamat nanti gantian, menjadi seorang coach. saya pengamat. dan saya coaching. Nanti ada 3 peran yang akan kami lakukan secara bergantian. Mari kita simak videonya bersama-sama. Salam guru Bergerak. penggerak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menjadi pengamat untuk mengamati proses coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Romlah dan Pak Rizky. Di sini yang nanti jadi coach adalah Saya Ibu Romlah dan yang jadi coachnya adalah Saya Rizky. Oke. Sebelum coachingnya dimulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan kompetensi seorang coach, yaitu satu harus menghadiri present, menghadirkan kehadiran penuh selama proses coaching. Kemudian juga harus mendengar aktif. Yang terakhir juga harus dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan jawaban seperti itu. Kemudian dalam proses coaching yang akan kita lakukan, kita menggunakan alur tirta. Itu T-nya tujuan, kemudian I-nya identifikasi, kemudian R-nya rencana, dan TA-nya itu tanggung jawab. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, monggo silakan dimulai. Pak. Assalamualaikum Mbak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Saya agak galau. Agak galau ini ceritanya. Semangat Mbak Rizky. Harus semangat. Dari pertemuan kita kali ini, apa sih yang Pak Rizky sampaikan atau harapan Pak Rizky dari pertemuan kita kali ini? Sebelumnya terima kasih Bu ya, Bu Romlah telah meluangkan waktu berbagi dengan saya. Karena kebetulan saya lebih galau-galaunya ini begini. Akhir-akhir ini saya agak sibuk, agak ruwet dalam membagi waktu. Satu sisi saya sebagai seorang kepala keluarga harus mengurusi di rumah. Satu sisi saya harus ngajar. Satu sisi saya harus ikut CGP ini. Satu sisi saya harus ikut kegiatan diklat di lain tempat dengan hal yang sama. Kebetulan saya ikuti dua kegiatan JGP dan diklat yang di luar ini sama dengan menggunakan MS dan membutuhkan menyita waktu yang sangat banyak. Sehingga dari hal ini saya kadang keteteran. Artinya keteteran itu terkadang tugas JGP yang seharusnya sekarang selesai menjadi selesai besok. Sehingga saya menjadi khawatir gimana ya, saya lanjut atau tidak gitu loh akhirnya. Saya lanjut atau tidak JGP ini, atau saya harus menghentikan program FPNB yang saya ikuti di rumah. Jadi saya bingung. Tadi malam saja entah faktor apa ya, saya mengumpulkan tugas itu menjadi terlambat. Walaupun padahal ketika dia upload ke LMS itu hampir 3 jam baru masuk. Sehingga saya berpikir ulang, ini gimana ya, saya harus bagaimana dengan keribetan saya untuk mengatur waktu. Kok sepertinya saya kewalahan dengan banyaknya kegiatan ini. Wah, banyak juga ya kegiatannya Pak Rizky ini. Lumayan. Apa saja Pak Rizky yang mempengaruhi Pak Rizky sehingga merasa tidak bisa membagi waktu?
kegiatan itu. Yang kedua, mungkin karena saya tidak mampu mengambil skala prioritas mungkin begitu, sehingga dan yang ketiga ini yang sebenarnya yang paling berpengaruh sepertinya dalam diri saya. Kayaknya kok ketika saya capek sedikit rasa malas itu muncul, sehingga saya yang harusnya saya kerjakan saya ngetip habis paling berapa baris rasa jenuh itu muncul, malas itu muncul, akhirnya saya biarkan saya ke pekerjaan yang lain, ini ditinggal ke pekerjaan yang lain. Saya pikir itu kayaknya masalahnya saya kayaknya ini. Ketika rasa malas itu muncul, adakah motivasi Pak Rizky mengingat awal mengikuti semua kegiatan itu? Motivasi apa yang dirasakan? Kalau saya ketika malas itu muncul, malasnya itu akhirnya dialihkan. Yang awalnya saya kerja JDP, saya baru 2 baris mengerjakan. Ketika rasa malas itu muncul, saya alihkan mengerjakan yang lain, tugas di FMB yang program satunya. Tidak tahu apa karena ini saya jenuh atau apa, jadinya saya alihkan. Terus yang terkadang saya lakukan juga, lihat film Bu, mendengarkan musik gitu loh. Saya akhirnya saya alihkan ke sana untuk menghindari rasa malas itu. Tapi kekurangan saya, terkadang saya malah apa ya istilahnya, malah terlarut. Yang seharusnya mendengarkan musik 5 menit selesai, akhirnya kadang malah menjadi setengah jam, karena akhirnya menjadi waktu terbuang menurut saya. Apa yang akan dipersiapkan Pak Rizky selanjutnya untuk mengatasi rasa jenuh selain mendengarkan musik ataupun menonton video? Kalau saya makanya saya minta waktu berulang menjadi ikut saya itu, pertama biar beban saya terkurangi, sehingga mungkin dengan bercerita beban saya akan terkurangi. Terus yang kedua, saya akan mencoba memaksa diri saya untuk menyelesaikan pekerjaan sampai selesai baru mengerjakan yang lain. Karena ya pengalaman kemarin sudah dikerjakan ternyata lupa, tidak diupload, akhirnya lupa terus sampai terlambat ngupload akhirnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, untuk mengurangi rasa malas itu saya minta tolong Nyonya untuk mengikat saya. Jadi saya kontak dengan Nyonya, tolong ingat saya tugas ini nanti malam jam 12 terakhir, tolong maghrib diingatkan. Itu saya sudah ke Nyonya begitu. Itu yang rencana saya lakukan. Tapi semua tugas itu tidak ada yang sampai tidak dikerjakan. Oh enggak, semua tugas dikerjakan, tapi ada yang terlambat mengumpulkan kayak tadi malam. Jadi apa yang akan Bapak lakukan agar semua tugas itu bisa diselesaikan tepat waktu, tapi tidak membuat Pak Rizky merasa galau, jenuh, dan mungkin stres, mungkin hampir stres. Enggak, insya Allah kalau sampai stres enggak. Enggak, kalau sampai stres enggak. Jadi memang makanya yang ingin saya lakukan adalah dengan alarm waktu itu. Alarm waktu itu ada 2 bagi saya. Saya akan menyetel alarm di HP saya mengingatkan waktu itu. Terus yang kedua, alarmnya menggunakan keluarga, menggunakan Nyonya itu sebagai alarm. Jadi itu yang akan saya lakukan, sehingga saya harus bisa mengatasi agar tidak terlambat dalam mengumpulkan tugas. Dukungan dan motivasi dari siapa saja Pak yang membuat Pak Rizky dapat semangat kembali untuk menjalankan semua tugas yang banyak itu? Yang pertama, keluarga Nyonya. Nyonya itu selalu hadir ketika saya jenuh. Nyonya pasti tahu ketika saya jenuh, sudah posisi tidak enak, itu biasanya Nyonya akan hadir untuk memberi semangat. Ingat, ini perjalanan sudah separuh jalan, jadi tetap harus dilanjutkan.
apalagi ditambah dengan biasanya dibikinin teh biasanya. Jadi itu orang yang pertama yang hadir. Yang kedua, teman CGP di sekolah. Karena ketika sudah nyampe sekolah terkadang teman-teman itu tanya, Pak, tugasnya sudah selesai. Itu menjadi motivasi ke saya. Kenapa? Karena ketika teman selesai ada semangat baru yang muncul sehingga saya harus menyelesaikan. Jadi dua orang ini yang membuat semangat saya tetap jalan untuk melanjutkan program. Pak Rizky, dari bincang-bincang kita kali ini, bagaimana Bapak dapat memastikan bahwa Bapak dapat membagi waktu dengan baik ke depannya sehingga semua tugas dapat terselesaikan? Pertama yang akan saya lakukan adalah, ini belum pernah saya lakukan, tapi saya baru terpikir kalau saya tidak terkontrol maka saya pasti akan terlambat. Jadi saya berencana akan menempel jadwal di kamar. Jadi jadwalnya tanggal sekian, jam sekian, itu yang pertama, sehingga ketika saya masuk kamar kerja saya melihat jadwal itu, maka mau tidak mau saya harus mengerjakan. Itu yang pertama. Jadi itu yang akan saya lakukan. Yang kedua, ya dengan alarm itu tadi, dengan alarm di HP dan alarm keluarga. Itu yang akan saya lakukan sehingga saya tetap terkontrol untuk ikuti terus ke belakang. Kira-kira berapa lama waktu dapat melakukan banyak waktu dengan baik, misalkan dengan alarm tadi atau membuat jadwal itu, kira-kira membutuhkan berapa lama? Insya Allah besok bisa, karena jadwal itu kan sebenarnya fasilitator kita kan sudah fasilitasi, hanya saya saja kemarin yang tidak terkontrol, jadi tinggal ngeprint saja, saya tempel, jadi besok insya Allah bisa selesai. Alarm di HP pun ketika itu sudah tertempel di tembok, saya tinggal nyetel bahwa tanggal sekian, jam sekian, itu bisa di dalam HP. Insya Allah besok, ya paling tidak kalau besok tidak selesai 2 hari, insya Allah finish rencana. Siap besok dilaksanakan 1 atau 2 hari. Baiklah, mungkin demikian sudah pasti. Iya, ini terima kasih Bu, ini perasaannya menjadi plong ini perasaannya, sehingga semangat ini insya Allah akan terjaga terus. Amin. Mudah-mudahan sehat terus Pak Rizky dan tetap semangat. Siap, semangat. Oke, baiklah, sudah dilakukan coaching oleh Bu Romlah terhadap Pak Rizky, di mana Pak Rizky punya permasalahan yaitu sulit untuk mengatur waktu dengan banyaknya kegiatan yang harus dilakukan. Tadi saya melihat Bu Romlah sebagai coach juga ini menghadirkan perisal juga ini sudah kehadiran penuh, juga mendengarkan yang baik, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk membantu Pak Rizky menyelesaikan permasalahannya, juga sudah menggunakan alur tirta yang sangat butuh, mulai dari tujuan, sudah ada identifikasi, kemudian sudah ini ada rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, demikian ini percakapan yang kedua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada proses coaching kali ini ada 2 orang sebagai coach dan juga sebagai coaching. Coachnya Bapak Khairul Rizky dan coaching Bapak Ahmad Sunaidi. Dalam menjalani proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang coach. Yang pertama adalah
membuat pertanyaan yang berbobot. Pada proses coaching ini harus menggunakan alur tirta. Yang pertama adalah T itu tujuan, menyampaikan tujuan. Kemudian yang kedua identifikasi permasalahan. Kemudian yang ketiga rencana aksi. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Baiklah, bisa dimulai. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Romo. Mohon diamati ya. Selamat pagi Pak Subet. Selamat pagi Bapak Rizky. Sesuai janji kita kemarin, kita akan melaksanakan coaching pada hari ini. Mungkin Pak Subet bisa menyampaikan beberapa hal terkait apa yang dirasakan Pak Subet yang bisa sharing dengan saya. Monggo Pak Subet. Nah begini Pak Rizky, saya kan selain sebagai guru juga mendapatkan tugas tambahan dari sekolah, yaitu sebagai wali kelas, di mana saya mendapatkan mandat untuk menjadi wali kelas 12. Saya berpikir karena kelas 12 siswa-siswa itu seharusnya kan sudah harus rajin, sudah tak lagi harus lulus dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya masih ada siswa-siswa yang sering bolos di kelas 12 itu. Makanya ini melalui diskusi dengan Pak Rizky ini saya ingin sekali kira-kira seperti apa solusi yang bisa saya lakukan seperti itu Pak Rizky. Oh, oke. Jadi artinya Pak Subet ini akan sharing pemecahan siswa yang sering bolos di kelasnya Pak Subet. Bukan hanya di kelas saya tapi beberapa kelas yang lain ya. Yang Pak Subet ajar ya? Iya. Pak Subet ajar. Oke. Terus kalau Pak Subet melihat siswa bolos, kira-kira Pak Subet apakah sudah pernah berbincang-bincang dengan mereka? Pernah ketemu lah? Bolos kan, masa bolos dari awal sampai akhir? Yang selama ini yang terjadi apabila mereka ketahuan bolos, Iya. Mereka saya panggil, saya tanya kenapa bolos dan sebagainya. Dan itu berulang, kadang-kadang saya juga ini menghadapkan mereka ke guru BK untuk mendapatkan konseling, tapi setelah beberapa waktu kembali lagi sering bolosnya seperti itu. Bolos berulang-ulang. Iya, seperti itu. Bolos berulang-ulang. Ya. Oke. Pak Subet apa pernah mengidentifikasi, katakanlah kalau jangan semua siswa, satu siswa yang ada di kelasnya Pak Subet, misalnya kelasnya Pak Subet, apakah sudah diidentifikasi kenapa mereka bolos? Pada saat saya memanggil mereka, memang ada beberapa alasan mereka bolos. Ya, satu, kadang mereka tidak menyukai pelajaran tertentu sehingga bolos. Yang kedua, kadang-kadang mereka datang sudah terlambat sehingga takut dimarahi, akhirnya juga bolos. Dan alasan mereka yang lain, kadang-kadang mereka juga jujur mengatakan memalas kata ikut kegiatan pembelajaran seperti itu. Oke. Jadi kalau sudah diidentifikasi permasalahan siswanya begitu, Pak Subet pernah menyarankan sesuatu pada siswanya? Ya, menyarankan agar mereka tetap harus rajin karena sudah kelas 12 tak lagi lulus dan sebagainya. Itu sebatas itu yang saya sarankan. Oh, oke. Ketika menyarankan kepada siswa, apakah ada siswa yang berubah? Ya, ada yang sebagian sudah berubah dan tetap ini selanjutnya tetap sudah bagus. Ada yang sudah berubah tapi kembali lagi sering bolos lagi seperti itu. Kalau kasus yang sering bolos lagi, artinya sudah dikasih tahu, sudah rembuh wali kelas dengan BK, terus sudah dikasih saran motivasi oleh Pak Subet selaku wali kelas, terus mereka melakukan lagi. Untuk yang kedua ini apa yang Pak Subet lakukan? Ya, yang kedua yang akan saya rencanakan yaitu ini, saya akan melibatkan orang tua mereka untuk memantau
pasti punya alasan, bukan hanya tidak mengikuti pelajaran. Bisa jadi mereka kan ini berangkatnya memang dari rumah sudah ada masalah di rumahnya, sehingga saya berencana untuk melakukan ini ingin melibatkan orang tua mereka dalam mengatasi siswa saya yang bolos ini. Oke. Ketika Pak Subed mau melibatkan orang tua siswa, berarti Pak Subed memanggil orang tua ke sini atau Pak Subed yang akan ke rumah? Ini saya akan bekerja sama dengan BK. Yang pertama, memang apabila siswa itu hanya bolosnya hanya beberapa kali saja, artinya mereka di kelas 12-nya bolos, mungkin saya akan memanggil mereka orang tuanya ke sekolah. Tapi apabila sudah sering saya lihat data-data di BK nanti ini ternyata memang anak ini sering bolosnya sejak awal, maka mungkin saya akan akan melakukan home visit, akan mendatangi silaturahmi ke orang tua dari siswa ini. Seperti itu. Oke. Kapan kira-kira Pak Subed bisa melakukan itu? Secepatnya, karena kalau tidak tertangani ini saya khawatir mereka tambah lama bolosnya, tambah ini nanti absen juga akan tambah banyak alfanya dan sebagainya. Iya, secepatnya ini kan bisa 1 hari, bisa 1 minggu, tergantung misalnya Pak Subed. Iya. Kalau rentang waktu kira-kira paling lama atau paling cepat Pak Subed bisa melakukan? Paling cepat saya akan melakukannya minggu depan ini. Minggu depan saya harus bergerak, harus action untuk melaksanakan mengurangi siswa yang seperti ini. Oke. Ketika melakukan visit ke rumah siswa, terus apa kira-kira yang akan disampaikan Pak Subed ke orang tua? Ya, yang pertama saya mungkin akan menanya mereka bagaimana profil siswa ini berdasarkan versi orang tuanya seperti apa. Kemudian saya juga akan menyampaikan perkembangan belajarnya siswa di sekolah, sehingga nanti kira-kira ada data yang sama atau ini. Jangan-jangan kadang-kadang saya khawatir menemukan sebuah masalah anak ini baik di rumahnya, dia berangkat dari rumah tapi tidak sampai di sekolah, atau sebaliknya juga bisa jadi anak ini memang dari rumahnya memang ini, jadi mereka tidak masuk itu dengan orang tuanya. Jadi saya ingin tahu dulu seperti itu. Oke. Ada rencana akhir sesudah home visit? Sesudah home visit, berikutnya saya ingin melihat perkembangan siswa berikutnya. Setelah home visit, sudah saya komunikasi dengan orang tuanya, kira-kira anak ini berubah atau enggak. Oke. Baik, kalau itu yang sudah direncanakan Pak Subed, insya Allah semoga berhasil Pak ya. Iya, Pak. Karena tanggung jawab kita sebagai orang tua di sekolah itu, selama murid di sekolah berarti kita ada tanggung jawab. Di rumah memang orang tua, dan memang harus ada komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Oke. Itu Pak Subednya. Iya, Pak. Ada Ada hal lain yang mau disampaikan? saya kira cukup dulu. Nanti kalau ada perkembangan, jelas saya akan ngajak Pak Rizky lagi untuk berdiskusi lagi ya, siap. memantau perkembangan yang sudah saya lakukan. Ya. Siap, namanya juga teman sejawat, kita Iya. saling sharing. Terima kasih, Pak saling Rizky. sharing. Ya. Sama-sama Pak Subed, semoga sukses, tetap semangat karena apapun yang terjadi pendidikan berada di pundak kita bersama. Ya, Terima kasih, Pak Rizky. ya sama-sama. Baiklah, demikian tadi proses coaching yang dilakukan oleh Bapak Rizky dan Bapak Subedi. Dari proses coaching yang dilakukan oleh Pak Rizky dan Pak Subed dapat dilihat bahwa presence atau kehadiran penuhnya sudah oke, sudah ada. Kemudian mendengarkan dengan baik juga sudah baik, sudah oke ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah sangat berbobot sekali, dan proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta. Ada tujuan, ada identifikasi kasus, dan ada rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian ada tanggung jawab. Demikianlah proses coaching kali ini. Sampai jumpa pada proses coaching selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk ke dalam.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Romla dan Pak Sudet. Coachnya Bu apa Pak Sudet? Saya yang coach. Pak Sudet ya. Sebelum kita praktek coaching ya, jadi Pak Sudet sebagai coach nanti yang akan banyak berperan, walaupun yang akan banyak berbicara adalah coachingnya Bu Romla. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Pertama, praktek coaching ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh coach. Pertama, kehadiran penuh dalam proses ini. Yang kedua, mendengarkan dengan rasa. Sedangkan yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan harus berbobot. Itu yang perlu diperhatikan oleh seorang coach. Praktek coaching ini kita harus sesuai dengan alur cerita. Pertama, tujuan harus jelas. Sesudah itu kita identifikasi. Yang ketiga, rencana aksi. Dan yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, sepenuhnya kesempatan ini saya serahkan ke Pak Sudet dan Bu Romla untuk praktek coaching. Pak Sudet sebagai coach dan Bu Romla sebagai coaching. Monggo silakan. Terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum Bu Romla. Salam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat Bu ya. Semangat. Kira-kira ini apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Ini Pak Sudet, saya tuh merasa bingung karena ketika saya masuk kelas untuk bimbingan klasikal itu saya dikasih waktu 3 jam oleh guru untuk mengisi satu kelas dengan 3 jam. Jadi ketika menyampaikan materi itu anak-anak ngantuk, bosan. Cara mengatasinya bagaimana dengan waktu yang 3 jam? Oh, seperti itu. Jadi intinya Bu Romla ini ingin sharing bagaimana sih cara mengatasi dengan jumlah jam ngajar yang 3 jam itu agar siswa tidak bosan. Seperti itu Bu ya. Oke. Terus gini Bu, kira-kira ini pembelajaran yang sudah Ibu lakukan seperti apa sudah? Yang sudah Ibu lakukan? Ya. Saya tuh pakai speaking, cuma anak-anak tuh kadang kurang menanggapi Pak. Pakai speaking, waktu speaking kan cuma sebentar, materi yang banyak. Jadi kalau sudah sampai di ice breaking itu anak-anak masih ini nah karena bermain kan. Cuma ketika sudah sampai materi baca PPT, nonton video itu anak-anak sudah mulai bosan. Apalagi ketika saya menanyakan ada pertanyaan enggak, anak-anak tuh kan kayaknya nggak ada Bu gitu. Jadi mager di situ kayaknya mau digunakan gini. Oh, begitu Ibu Mbak. Kemudian ini juga Ibu, kira-kira kelas ideal menurut Ibu itu seperti apa pada saat bimbingan itu? Nah sebelum itu anak-anak benar-benarnya ketika saya memberikan materi anak-anak bertanya entah itu tentang materinya, entah contoh-contoh pengalaman-pengalaman yang harus saya sampaikan di anak-anak. Anak-anak tuh nggak ada tiba-tibanya yang bertanya anak nggak ada Bu, seolah-olah mereka tuh sudah bosan, ngantuk. Kemudian ini juga mungkin Bu Romla ini Pak pernah mencoba metode yang lain seperti itu, mungkin bisa dapat menceritakan kira-kira metode apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengatasi kebosanan siswa itu. Anak-anak kan sukanya bermain. Mungkin nanti untuk tagihan tugasnya, mungkin kan kalau kita ada semacam refleksi akhir. Mungkin di situ saya bentuk dari tagihan pada siswa itu yang menarik, misalkan mengharuskan mereka bergerak
menurut Bu Romla, respon siswa dalam kegiatan pembelajaran di Bu Romla itu pada skala berapa? Kalau saat ini saya merasa masih skala 5-6 lah Pak. Oh, jadi sudah kategori sedang atau sudah gawat menurut Ibu ini? Sedang. Oh, sedang. Oke. Nah, terus begini, kira-kira rencana Bu Romla selanjutnya apa? Ya, saya harus banyak mempersiapkan penyampaian materi yang lebih baik. Video yang mungkin durasinya lebih panjang atau mungkin lebih dari satu. Kemudian ice breakingnya juga yang sekitar 20 menit mungkin, dan tagihan tugasnya juga. Intinya untuk materi dipersingkat saja. Mungkin anak-anak lebih suka menonton video ataupun membuat tugas dengan cara aktif juga. Oke. Oke. Nah, kemudian Bu Romla tadi sudah berencana ini akan membuat menyertakan video dalam kegiatan pembelajaran, berbagai studi dan sebagainya. Kira-kira Bu Romla akan memulainya kapan? Saya dalam 1 minggu ini harus selesaikan karena memang RPL-nya rencana pelaksanaan layanan itu masih terlalu kaku mungkin untuk anak-anak, jadi harus mengadakan perubahan-perubahan di RPL, menambahkan SPK-nya, kemudian bagian tugasnya, menambahkan mencari videonya. Jadi mungkin kira-kira dalam 1 minggu ini saya sudah bisa mempersiapkan itu semua. Mungkin ada rekan guru yang bisa membantu Bu Romla untuk ini, untuk melaksanakan rencana Ibu Romla itu. Ya, saya tentunya butuh teman selain teman guru BK juga, karena saya kan koordinatornya. Jadi dalam membuat RPL itu kan harus sama. Selain guru BK juga mungkin nanti teman yang bisa membantu saya di bidang lain. Nah, kemudian juga kira-kira tolak ukur menurut Bu Romla bahwa kegiatan rencana Bu Romla ini berhasil itu kira-kira bagaimana cara melihat Bu Romla? Kalau keadaan siswa, Nah, kemudian kelas itu tidak ramai, kemudian ada tugasannya, itu menurut saya, dan dalam waktu 3 jam itu tidak terasa ya. kegiatan jam pelajaran terdekat yang mungkin ini waktu yang tepat buat Ibu Romla melaksanakan rencana Bu Romla itu apa kira-kira? Kebetulan kami sini saya ada jam, jadi saya harus mempersiapkan ke RPL saya sekaligus videonya sebelum HTS. Berarti ini kalau dapat saya simpulkan bahwa Bu Romla sudah punya rencana soal Kamis ini akan melaksanakan beberapa perubahan, salah satunya mengurangi materi, kemudian memperbanyak video dan speaking seperti itu Bu Romla ya. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya kira sudah cukup Ibu ya untuk kursus kita. Saya dapat melaksanakan pembelajaran dan anak-anak tidak merasa bosan mengikuti bimbingan. Tetap semangat Ibu Romla. Semangat. Sudah berarti ya. Sudah. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait pelaksanaan coaching barusan. Pertama, secara keseluruhan sudah oke, ini sudah tutup, artinya alur ceritanya sudah terlihat, tujuannya ada, iterasi masalahnya ada, rencana aksinya ada, dan tanggung jawabnya ada. Dan juga sebagai coach Pak Subed juga sudah hadir secara penuh di dalam proses coaching ini, mendengarkan dengan nyaman apa yang disampaikan oleh coachingnya, dan pertanyaan-pertanyaannya insya Allah saya pikir menurut saya sudah berbobot, sudah terarah. Jadi pelaksanaan coaching hari ini bagi saya luar biasa. Oke, terima kasih, demikian sesi pertama coaching kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.